Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid berkata kepada Yesus, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Guru berpesan, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan yang besar yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu. Setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari cawan itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak lagi akan minum hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yakni dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari raya ini sesungguhnya diawali pada tahun 1230 oleh Santa Juliana, seorang biarawati Agustinian di Lich, Belgia, yang mempunyai semangat devosi kepada sakramen Maha Kudus. Pada tahun 1246, Monsignor Robert de Trouat, uskup Lich, mengadakan sinode dan melembagakan perayaan ini sebagai salah satu hari raya keuskupannya. Dari Lich, Belgia, perayaan ini kemudian menyebar dan akhirnya pada tanggal 8 September tahun 1264, Paus Urbanus keempat meresmikan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus sebagai perayaan universal gereja. Hari raya ini mengingatkan kita akan tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yakni kebahagiaan kekal. Jaminannya adalah tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kita yang menerima Kristus dalam Ekaristi, sesungguhnya kita menghayati kesatuan cinta dan hidup dengan Kristus. Sehingga hidup kita pun semakin mantap dan bermutu, karena bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ekaristi menjadikan kita manusia Kristus yang selalu bersedia berbagi dan memberi seluruh diri kita sebagai kurban untuk keselamatan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, setiap minggu, bahkan setiap hari, kita merayakan Ekaristi. Meskipun mungkin ada juga yang hanya sebulan sekali atau 2 kali. Malahan ada pula yang hanya napas nikmat
Natal, Paskah, nikah dan mati, baru mengikuti Ekaristi. Dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus sungguh-sungguh hadir secara istimewa dalam rupa roti dan anggur. Sebab saat imam yang bertindak secara impersona Kristi dalam pribadi Kristus mengucapkan doa syukur agung, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus berkat kuasa Allah dan daya Roh Kudus. Dalam doa syukur agung itu, imam antara lain berdoa demikian, "Kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus." Karena roti dan anggur telah berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, maka pada saat elevasi roti dan anggur diangkat, imam mengatakan, "Inilah tubuhku, inilah darahku." Perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus ini disebut transubstansiasio, yaitu berubahnya substansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, kendati rupa, rasa, dan bentuknya tetap roti dan anggur. Katekismus Gereja Katolik nomor 1376. Dalam hal ini Paus Yohanes Paulus II dengan mengutip Santo Cyrillus menegaskan bahwa dalam roti dan anggur janganlah hanya melihat unsur alamiah, sebab Tuhan telah tegas menyatakan bahwa itu adalah tubuh dan darahnya. Iman memastikan bagimu kendati indera menunjuk yang lain. Dalam setiap bagian dari roti dan dalam setiap tetes anggur, Kristus hadir. Maka kita dapat menerima Kristus di dalam rupa roti saja atau anggur saja atau keduanya bersama-sama. Katekismus Gereja Katolik nomor 1390. Maka meskipun dalam komuni kita hanya menerima tubuh Kristus, bahkan hanya secuil saja, kita tetap menerima Kristus secara penuh. Sebab melalui komuni suci, kita menerima seluruh Yesus Kristus, dirinya, sabdanya, karyanya, nasibnya, penderitaan wafat dan kebangkitannya, dan tentu saja karya penyelamatannya bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, karena Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi, maka kita harus menghormati sakramen Maha Kudus, entah yang akan kita terima saat komuni, yang disimpan di tabernakel, yang diarak dalam prosesi, atau yang ditahtakan untuk adorasi. Pada waktu hendak menyambut komuni, kita harus mempersiapkan diri dengan doa secukupnya dalam hati. Bila dirasa perlu, sangat dianjurkan untuk menerima sakramen tobat terlebih dahulu sebelum merayakan Ekaristi. Bukankah kita juga terlebih dahulu mencuci tangan dan piring yang kotor sebelum kita makan? Tubuh Kristus adalah makanan bagi jiwa kita yang hendaknya kita terima dengan hati dan jiwa yang sudah dibersihkan pula. Dalam tradisi Yahudi di Timur Tengah pada zaman Yesus, roti dan anggur adalah makanan sehari-hari. Makanan merupakan tanda nyata kasih dan berkat Allah, karena dengan memberikan makanan berarti Allah menjamin agar manusia tetap dan terus hidup. Nah, melalui roti dan anggur yang sudah dikonsekrir menjadi tubuh dan darahnya, Yesus berkenan menjadi santapan rohani bagi kita, dan dengan demikian Ia menjamin kehidupan dan keselamatan kita sampai selama-lamanya. Jaminan keselamatan dan kehidupan abadi berkat santapan tubuh dan darah Kristus ini dipertegas
di dalam surat kepada orang Ibrani bab 9 ayat 11 ayat 15. Kristus telah datang sebagai imam agung demi kesejahteraan masa yang akan datang, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima kebahagiaan kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, iman dan pengharapan kita semakin diteguhkan bahwa berkat kurban Kristus di kayu salib yang kita kenangkan dalam Ekaristi, kita memperoleh jaminan akan kehidupan abadi di surga. Saudara-saudari yang terkasih, kalau masa depan kita yang penuh kedamaian dan kesejahteraan sudah dijamin oleh Kristus, lantas bagaimana kita harus menghayati hidup kita saat ini? Belajar dari umat Israel yang kisahnya kita dengarkan dalam bacaan Kitab Keluaran bab 24 ayat 7, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan taati. Itulah yang harus kita hayati. Firman Tuhan yang mana? Salah satunya adalah firman yang disampaikannya pada saat ia menetapkan Ekaristi pada perjamuan malam terakhir. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. 1 Korintus bab 11 ayat 24 ayat 25. Perintah Tuhan, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku, mengandung dua makna sekaligus. Pertama, kita diajak untuk tekun dan setia merayakan Ekaristi. Namun merayakan Ekaristi dengan tekun dan setia belum cukup. Maka yang kedua, kita juga diajak hidup secara ekaristis. Bagaimana hidup secara ekaristis itu? Mari kita perhatikan apa yang dilakukan Yesus atas roti dan anggur dalam bacaan Injil tadi. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada para murid. Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid. Hidup secara ekaristis berarti kita menjadi seperti roti dan anggur ekaristi yang diambil, diberkati, dipecah-pecahkan, dan dibagi-bagikan. Kita membiarkan diri kita diambil dan diberkati, kemudian dipecah-pecah untuk dibagikan kepada sesama. Dengan demikian, kita diajak untuk berbagi tenaga, waktu, pemikiran, ilmu, keterampilan, harta benda, dan lain-lain sebagai wujud pelayanan dan kasih kepada Tuhan dan sesama. Untuk mengakhiri permenungan ini, saya mengutip sebuah syair lagu. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani mengasihi lebih sungguh? Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani mengasihi lebih sungguh. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putramu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga pantas bersatu dalam karya penebusannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.